Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendengar firman-Nya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini, karena waktu yang singkat ini seharusnya kita pakai untuk semakin melihat kepada diri apa yang sedang kita lakukan. Apakah kita memuliakan Tuhan atau kita sedang memuliakan diri kita. Oleh karena itu sebelum mempelajari lebih dalam firman Tuhan, marilah meminta pertolongan-Nya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami pasti akan gagal dan kami akan terjatuh di dalam dosa yang sama, dan kami akan binasa jikalau Engkau tidak menyelamatkan kami. Tapi kami bersyukur hari ini Engkau berikan kesempatan untuk kami menikmati firman-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami untuk kami semakin mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai ke-25 berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Sesungguhnya Petrus sedang mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Petrus sedang membuat perbandingan yang mudah diamati antara firman Tuhan dengan ciptaan yang lain seperti rumput yang akan mudah layu, bunganya yang akan mudah gugur. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah gugur, tidak akan pernah layu. Ia akan tetap selamanya. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, kita penting melihat apa yang terjadi konteks dari pembacaan ini. Sehingga kita akan memahami dengan benar apa yang harus kita lakukan dan bagian mana yang harus kita pahami hari ini. Ternyata ketika Petrus menuliskannya, waktu itu dia sedang berbicara mengenai bagaimana orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang yang percaya, yang telah diselamatkan oleh Tuhan dengan begitu mahal, dengan darahnya yang kudus. Bahkan ia sampai mati untuk menggantikan kita. Begitu mahalnya keselamatan itu, begitu susahnya untuk kita sampai di hadapan Tuhan, sampai anaknya harus mati di kayu salib. Sehingga ia ingin menutup bagian ini dengan sebuah perkataan bahwa kita semua harusnya semakin sadar bahwa Tuhan itu telah memberikan kita keselamatan yang tidak akan pernah hilang. Dan firman-Nya itulah yang meneguhkan kita. Firman-Nya itu pun tidak akan pernah hilang. Biasanya kalau ada orang yang memberikan janji kepada kita, mungkin dia tidak menepatinya. Mungkin orang tersebut kabur dan kita hanya mengingat kata-katanya. Tetapi berbeda dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah lari, tidak pernah kabur saat ia berjanji. Janjinya tetap, kata-katanya tetap, dan ia pun tetap bersama dengan kita. Sehingga harusnya kita semakin sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab sekali kita diselamatkan, maka kita tetap berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Oleh karena itu, saat kita sadar semua dunia ini akan kacau, semua yang kita peroleh akan kita tinggalkan dalam dunia, semua hal yang bersifat materi yang kita miliki, seperti rumput yang akan kering dan seperti bunga yang gugur, maka kita memiliki pengharapan, yaitu firman Tuhan yang berdiam dalam hati kita, tidak akan pernah gugur, tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu peganglah firman itu, peganglah apa yang tidak bisa hilang itu, peganglah apa yang tidak bisa dicerai-beraikan oleh apapun, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sehingga benarlah ketika Petrus menutup bagian ini dengan berkata di ayat yang ke-25b, "Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu." Semua kitab suci berbicara mengenai penebusan Yesus. Semua kitab suci berbicara mengenai anugerah. Secara khusus Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita di sana melihat bahwa bagaimana Yesus
datang menyelamatkan kita. Yesus tidak akan pernah pergi. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah gugur. Ia tidak akan pernah kering, karena Ia akan terus bersama dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah pegang firman Tuhan. Tetaplah pegang apa yang Tuhan katakan. Sekalipun dunia ini begitu cepat berlalu, sekalipun situasi begitu cepat berubah, sekalipun suasana hidup kita rasanya begitu-begitu saja, tetap peganglah firman Tuhan. Firman itu yang menguatkan, firman itu yang menolong, firman itu yang menghibur, firman itu yang meneguhkan, firman itu yang memberikan kita kemampuan untuk mengoreksi apa yang salah. Kita semua pendosa, tidak ada yang benar, tetapi karena Yesus benar, maka kita semua ikut dibenarkan karena kita percaya. Setelah kita benar, apakah kita mau menerima firman itu, firman yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun? Peganglah, karena itu yang akan menjadi pendampingmu seumur hidupmu. Amin. Bapa di dalam surga, kami tahu firman-Mu tidak akan pernah diambil oleh siapapun, karena firman-Mu adalah tetap. Maka tambahkanlah kecintaan kami kepada firman-Mu, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau dan firman-Mu, dan setiap hari belajar untuk apa kami melakukan semua hal yang kami lakukan di dunia ini, sehingga kami sadar tanpa Tuhan, tanpa firman-Mu, kami pasti binasa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.